Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Salat merupakan ibadah tertinggi dalam Islam, karena saat itulah Allah menghadapkan rahmatnya kepada hambanya. Salat adalah tiang agama dan lebih utamanya rukun Islam yang 5 setelah 2 syahadat. Dan kedudukan sholat pada agama seperti kedudukan kepala pada jasad. Sebagaimana orang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitupun tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Dikutip dari kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 24. Sholat merupakan bahasa Arab yang masyhur dalam bahasa Indonesia adalah sembahyang. Namun arti kata sholat itu sendiri ada beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Pertama, bermakna rahmat yang berarti kasih sayang. 2, bermakna penghormatan kepada Tuhan. 3, bermakna doa, karena di dalam sholat terkandung banyak doa. Dan yang keempat, bermakna zikir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Thaha ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Artinya, sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku serta dirikanlah sholat untuk mengingatku, yakni zikir. Semua yang disampaikan oleh para ulama tentang makna sholat memang benar adanya. Sholat adalah rahmat atau kasih sayang, penghormatan kepada Tuhan, juga doa dan zikir. Sebagaimana telah maklum bahwa sholat merupakan ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan sholat merupakan satu-satunya ibadah yang menyatukan 3 gerakan sekaligus tanpa dipisahkan. Pertama, gerak mulut yang disebut qiraah atau bacaan. 2, gerak tubuh. 3, gerak batin atau khusyuk. Gerak mulut atau qiraah dalam sholat merupakan perkara yang maklum bagi umat Islam. Anak-anak kecil pun telah diajarkan akan hal itu. Namun tentang maknanya akan kita bahas di episode selanjutnya, insya Allah. Selanjutnya, gerak tubuh. Gerak tubuh terbagi menjadi 4 unsur. Pertama, berdiri, unsurnya api. Kedua, ruku, unsurnya angin. Ketiga, sujud, unsurnya air. Dan yang keempat, duduk atau tahiyat, unsurnya adalah tanah. Keempat unsur ini merupakan bahan baku dari pembuatan manusia, tepatnya dalam proses pembentukan tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Baik, mari kita amati sifat dari keempat unsur ini. Pertama, api. Selain dari sifat warna, api memiliki sifat panas, selalu berdiri dan selalu menjalar ke tempat yang tinggi, menggambarkan ambisi, gairah, dan keinginan yang luhur. Kedua, unsur angin. Angin bergerak menyamping seperti orang yang membungkuk. Angin dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Dan angin menggambarkan sikap tawadhu atau rendah hati. Yang ketiga, unsur air. Air memiliki sifat sejuk dan selalu mengalir ke tempat yang rendah, menggambarkan sikap khudu' atau sangat berharap kepada Allah dan merasa hina atau merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, unsur tanah. Tanah memiliki sifat tenang dan selalu menerima, menggambarkan sikap qanaah dan istiqomah, yakni menerima segala sesuatu ujian hidup dengan rela dan terus-menerus melakukan kebaikan walaupun musim terus berganti, ada panas dan hujan.
Demikianlah gambaran ringkas tentang 4 unsur dalam gerakan sholat. Semuanya mewakili sikap yang wajib bagi manusia. Api menggambarkan ambisi atau cita-cita yang luhur, angin menggambarkan kerendahan hati, air menggambarkan tawakal atau pasrah sepenuhnya kepada Allah, dan tanah menggambarkan sikap qanaah atau menerima. Yang ketiga dari gerakan sholat adalah gerak batin, yakni khusyuk. Maksudnya adalah mulut membaca bacaan sholat dan batin memaknai bacaan tersebut. Karena sebab terkumpulnya 3 gerakan sekaligus dalam sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa sholat merupakan ibadah yang sangat berat, sebagaimana tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Artinya, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat merupakan pekerjaan yang sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang beranggapan akan dipertemukan dengan Tuhannya untuk dimintai pertanggungjawaban, dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya. 2 ayat ini menggambarkan bahwa makna khusyuk adalah dzan atau iman kepada hari akhir. Maka sholat menjadi ringan bagi orang-orang yang percaya bahwa dirinya akan dipertemukan dengan Tuhannya dan dimintai pertanggungjawaban atas hidupnya kelak nanti di hari kiamat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat sholat. Pada suatu hari seorang murid berkunjung ke salah satu gurunya. Setelah sang guru memberi izin untuk berbicara, sang murid berkata, "Saya ingin memahami hakikat sholat." Sang guru berkata, "Lafaz as-sholah itu alnya lil haqiqah." Maksudnya, semua gerak tubuh yang saya sampaikan tadi dan semua yang telah disampaikan oleh ulama fikih dalam kitab-kitabnya dari takbir sampai salam, itulah hakikat sholat. Kemudian beliau berkata, intinya adalah khusyuk, khudu, tawadu, dan khuzur. Beliau menggambarkan 4 perkara intisari dalam sholat. 3 pertama telah saya sampaikan tadi, dan yang terakhir adalah khuzur, yang artinya adalah ihsan atau merasa berhadapan dengan Allah atau merasa diperhatikan oleh Allah ketika sedang sholat. Dan untuk mencapai ihsan atau khuzur, tentunya harus terlebih dahulu memahami ilmu tauhid dengan sempurna. Sebagaimana ulama menggarisbawahi dalam sebuah bait, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bittamami. Artinya, awal pengetahuan yang wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhan dengan sempurna. Kemudian setelah sang murid sampai di rumah, ia menambahi 4 dari intisari sholat dengan 2 kata, syukur dan sabar. Alasan pertama, karena sholat merupakan rahmat yang sangat besar dan hadiah atau oleh-oleh dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya setelah Mi'raj. Alasan kedua, karena ayat yang telah disampaikan tadi bahwa sholat merupakan pekerjaan yang sangat berat.
Dan karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan as-sabru salasatun, sabrun alal musibah, wa sabrun alal ta'ah, wa sabrun alal maksiat. Sabar terbagi menjadi 3. Pertama, sabar atas musibah. Yang kedua, sabar atas taat atau beribadah. Dan yang ketiga adalah sabar dari berbuat maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.